Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ekspresi Lindong tetap tenang saat melihat Ying Huan-Huan melompat turun dari arena. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedikit canggung. Memukul seorang gadis dengan sitarnya sendiri di depan begitu banyak orang jelas bukan hal yang bisa dianggap sepele. Saat mengangkat kepalanya, ia langsung merasakan tatapan dari segala arah tertuju padanya, tajam seperti panah. Ia hanya bisa mengusap hidungnya dengan canggung. Jelas, tindakannya tadi benar-benar membuat banyak orang tidak senang. Seorang diaken Sekte Dao tiba-tiba muncul di arena. Ia melirik Lindong dengan ekspresi aneh sebelum mengumumkan dengan suara lantang. Pemenang, Lindong. Setelah pengumuman itu, suara bisik-bisik langsung menyebar ke seluruh arena. Bahkan diaken itu sendiri tampak tidak tahu harus tertawa atau tidak. Ia menggelengkan kepala, lalu mendekat sedikit dan berbisik. Anak muda, cepat dan kejam juga ya. Berani sekali kamu memukul putri kecil itu. Lindong hanya bisa tersenyum kaku, lalu memberi hormat sebelum kembali ke area aula sunyi. Begitu ia turun, para murid aula sunyi langsung mengerubunginya. Namun, tatapan mereka terasa aneh. Jiang Hao mengangkat jempol sambil tersenyum penuh arti. Adik junior Lindong, kamu orang pertama yang berani melakukan hal seperti itu pada Huan-Huan. Tenang saja, seluruh aula sunyi mendukungmu. Lindong hampir tersedak mendengar itu. Melihat ekspresi mereka yang penuh ejekan, ia langsung mengusir mereka. Pergi sana. Di sisi lain, Ying Huan-Huan sudah kembali ke area aula langit. Wajahnya masih merah padam, matanya dipenuhi rasa malu. Para murid di sekitarnya tampak marah, jelas tidak terima dengan apa yang dilakukan Lindong. Tiba-tiba terdengar tawa kecil. Ying Xiao-Xiao berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Ying Huan-Huan langsung kesal. Kak, bukannya membantuku, malah menertawakanku. Ying Xiao-Xiao hanya tersenyum. Dia tidak ingin melukaimu, jadi dia memilih cara itu. Dia juga tidak perlu melakukan itu, gumam Ying Huan-Huan, wajahnya makin merah. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya, lalu tanpa sadar melirik ke arah Lindong. Tatapan mereka sempat bertemu, namun berbeda dengan Lindong yang tetap tenang, Ying Huan-Huan langsung mengalihkan pandangan, sambil terus mengomel pelan. Meski begitu, pikirannya tidak bisa tenang. Ia teringat saat Lindong muncul menyelamatkannya sebelumnya. Saat itu, sosok Lindong terasa sangat kuat, bahkan seperti ayahnya sendiri. Ia juga ingat bagaimana Lindong berhasil memahami kitab suci Sunyi Agung, sesuatu yang bahkan kakaknya belum bisa capai. Tanpa sadar, ada perasaan rumit yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Tidak jauh dari sana, King Ye berdiri dengan wajah suram. Tatapannya tertuju tajam pada Lindong. Lindong, tangannya perlahan mengepal. Semoga kamu bertemu denganku nanti. Aku akan menghentikan langkahmu. Sementara itu, Lindong berdiri santai di area aula sunyi, seolah tidak peduli dengan semua tatapan. Namun tiba-tiba, ia merasakan tekanan aneh. Ia menoleh, dan mendapati Ying Xuanzi sedang menatapnya dengan senyum tipis. Kulit kepala Lindong langsung terasa dingin. Bagaimanapun, itu adalah ayah Ying Huan-Huan. Untungnya, Ying Xuanzi segera mengalihkan pandangannya, membuat Lindong diam-diam menghela napas lega. Tak lama kemudian, suara Pang Tong terdengar. Kakak senior Wang Yan menang lagi. Lindong menoleh. Di kejauhan, Wang Yan sudah berbalik meninggalkan arena. Lawannya bahkan tidak berani bertarung dan langsung mengaku kalah. Pang Tong menghela napas. Sudah 3 kali seperti ini, lawannya menyerah sebelum bertarung. Jiang Hao menambahkan, layak disebut peringkat 2 dalam daftar buronan sekte. Lindong menyipitkan matanya, menatap Wang Yan yang kembali duduk dengan mata tertutup. Lalu, ia melirik Ying Xiao-Xiao. Dari matanya, terlihat jelas ia sudah siap untuk bertarung. Selanjutnya, Lindong bertarung 2 kali lagi. Kedua lawannya adalah murid kuat dari Aula Langit, namun tetap kalah di tangannya. Dengan 3 kemenangan beruntun, ia akhirnya masuk ke tahap berikutnya. Kini, hanya para elit sejati yang tersisa. Seorang diaken kembali muncul dan berseru. Pertandingan berikutnya, Aula Bumi, King Ye. Suasana langsung memanas. Lalu diaken itu menoleh ke arah aula sunyi. Melawan aula sunyi, Lindong. Seketika, seluruh arena meledak dalam kegemparan. 2 jenius dari aula berbeda. Akhirnya akan bertarung. Keributan dengan cepat menyebar di seluruh puncak gunung.
Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berubah panas dan langsung tertuju pada area tempat Lindong dan King Ye berada. Keduanya memiliki reputasi yang sangat tinggi di dalam Sekte Dao. King Ye tidak diragukan lagi adalah murid nomor 1 di Aula Bumi. Di antara generasi muda Sekte Dao, ia dikenal sebagai jenius yang hanya berada di bawah Ying Xiao-Xiao. Sementara itu, meskipun Lindong masih tergolong junior, berbagai pencapaiannya membuat orang melupakan status tersebut. Terlebih lagi, keberhasilannya memahami kitab suci Sunyi Agung telah mengukuhkan posisinya sebagai yang terkuat di Aula Sunyi. Pertarungan ini pada dasarnya adalah bentrokan antara dua murid terbaik dari dua aula berbeda. Siapa yang akan menang, semua orang menantikannya. Di area Aula Bumi, King Ye berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya tenang, namun tatapannya ke arah Lindong tampak dingin dan suram. Jika ia bisa mengalahkan Lindong di sini, maka keajaiban, Lindong akan berakhir, dan hubungan antara Lindong dan Ying Huan pun akan terputus. Menanglah, kakak senior King Ye. Para murid Aula Bumi bersorak penuh semangat. King Ye tersenyum tipis, lalu melangkah ke udara dan mendarat di arena. Di sisi Aula Sunyi, pertarungan ini tidak akan mudah, kata Pang Tong serius. King Ye sudah pernah mencoba menembus tahap 9 Yuan Nirvana. Walaupun gagal, kekuatannya jauh melampaui puncak tahap 8 Yuan Nirvana biasa. Ditambah lagi, dia menguasai kitab suci Kaisar Bumi. Lindong mengangguk pelan. Aku mengerti, kakak senior Lindong, kami semua mendukungmu. Para murid Aula Sunyi berseru serempak. Selama bertahun-tahun, Aula Sunyi selalu berada di posisi terakhir. Namun sekarang, dengan Lindong yang telah menguasai kitab suci Sunyi Agung, harapan mereka bangkit kembali. Lindong menarik napas pelan, lalu melesat ke arena. Di atas arena, keduanya berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka bertabrakan, seolah memercikkan api. Kekuatan Yuan di sekitar mereka mulai bergejolak. Seluruh perhatian arena kini terpusat pada mereka. Di tempat penonton, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Ying Huan. Ying Xiao-Xiao menatap arena dengan serius. Sulit dikatakan, kekuatan Yuan Lindong lebih lemah, tapi dia punya kitab suci Sunyi Agung. Sementara King Ye juga memiliki kitab suci Kaisar Bumi. Pertarungan ini seimbang. Ia lalu tersenyum tipis. Kamu sendiri ingin siapa yang menang? Ying Huan terdiam. Jika sebelumnya, dia pasti memilih King Ye. Namun sekarang, aku tidak tahu, gumamnya pelan. Di arena, King Ye menatap Lindong dengan dingin. Kamu tidak mengecewakanku, tapi perjalananmu akan berakhir di sini. Lindong mengerutkan alis. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku tidak berniat berhenti di sini. King Ye tersenyum tipis, namun matanya berkilat dingin. Ia melangkah maju. Aura kuat meledak dari tubuhnya, jauh melampaui Huo Zhen. Jika kamu kalah, jauhi Huan. Suara itu dikirim langsung ke telinga Lindong. Lindong menatapnya, lalu menjawab tenang. Pertama, kami hanya teman. Dan kalau ini caramu menyukai seseorang, itu cukup mengecewakan. Wajah King Ye langsung berubah. Amarah muncul di matanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku menghentikanmu di sini. Lindong tidak menjawab lagi. Ia menarik napas dalam. Cahaya hijau mulai muncul di tubuhnya. Sisik naga samar terlihat di kulitnya. Di atas arena, dia Ken mengangkat tangan. Pertandingan dimulai. Begitu suara itu jatuh, King Ye langsung bergerak. Tubuhnya melesat maju, menembus udara, dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Tinju yang dipenuhi kekuatan Yuan menghantam ke depan dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan besar akhirnya dimulai. Serangan tinju King Ye membawa kekuatan yang liar dan ganas. Energi itu berputar di bawah kepalan tangannya, bahkan membuat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Serangan ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan lawan-lawan yang pernah dihadapi sebelumnya. Tatapan Lindong menjadi serius. Cahaya hijau langsung memancar dari tubuhnya dan membentuk perisai sisik naga di depannya. Tinju King Ye menghantam perisai tersebut dengan keras. Kekuatan besar mendorong perisai itu mundur, tetapi tetap tidak mampu menembus pertahanannya. Mata King Ye berkilat dingin. Energi di telapak tangannya kembali meledak, menembus pertahanan dan langsung menuju wajah Lindong. Lindong segera mengangkat lengannya. Sisik naga hijau menyelimuti lengannya saat ia menahan serangan itu secara langsung. Tanpa menunggu, Lindong melangkah maju.
Kedua tangannya berubah seperti cakar naga dan menusuk ke arah titik vital King Ye. King Ye mendengus dingin. Tangannya membentuk segel dengan cepat, lalu energi kuning pekat keluar dari tubuhnya. Aku tahu kau melatih teknik penguatan tubuh. Tapi, coba lihat bagaimana kau menghadapi teknik terkuat Aula Bumi. Kulit King Ye berubah menjadi warna kuning tanah. Tubuhnya tampak kokoh dan berat seperti batu. Tubuh misterius Yuan Bumi. Aura kuat menyebar dari tubuhnya. King Ye maju dan langsung bertarung jarak dekat. Serangan jari-jari mereka saling bertabrakan dengan cepat, menghasilkan benturan yang terus-menerus. Tanah di sekitar mereka hancur, penuh lubang akibat energi tajam yang menyebar. Para penonton menatap dengan tegang. Mereka tahu, jika berada di posisi itu, tubuh mereka mungkin sudah hancur oleh serangan tersebut. Di sisi aula sunyi, Pang Tong berbicara dengan serius. Dia benar-benar menguasai tubuh misterius Yuan Bumi. Jiang Hao mengangguk. Kelebihan Lindong ada di kekuatan fisiknya. Tapi sekarang keunggulan itu berkurang. Kedua sosok kembali bertabrakan secara langsung. Tinju naga Lindong dan tinju berat King Ye saling menghantam. Kekuatan besar menyebar ke segala arah. Tanah retak dan pecah, membentuk celah besar. Keduanya mundur beberapa langkah, meninggalkan jejak dalam di tanah. Meski hanya pertukaran singkat, semua orang bisa melihat betapa berbahayanya pertarungan ini. King Ye menjilat bibirnya, tatapannya semakin serius. Ia tahu, meskipun tingkat kultivasi Lindong lebih rendah, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Jika berada di level yang sama, King Ye sadar ia mungkin bukan tandingan. Namun, perbedaan tingkat tetaplah keuntungan besar. King Ye menarik napas perlahan. Energi kuning mengalir di tubuhnya. Tangannya berubah cepat membentuk segel, lalu ia menekuk tubuh dan menghantam tanah. Tanah bergetar hebat, energi besar berkumpul di bawah permukaan. Beberapa murid langsung terkejut. Itu, tangan inti bumi Yuan Langit. Itu teknik ofensif terkuat Aula Bumi selain Kitab Kaisar Bumi. Semua mata tertuju ke arena. Lindong juga merasakan energi berbahaya dari bawah tanah. Tanpa ragu, ia melompat ke udara. Namun, King Ye tersenyum dingin. Tanah meledak, energi kuning keluar dan berubah menjadi tangan raksasa dari tanah. Tangan itu langsung mengejar Lindong di udara. Lindong terus menghindar, namun tangan besar itu terus mengejar tanpa henti. King Ye menggerakkan tangannya, puluhan energi kuning muncul, menutup semua jalur mundur Lindong. Lindong berhenti di udara. Garis abu-abu muncul di dahinya. Mata iblis sunyi kembali terbuka. Energi abu-abu menyebar, ruang di belakangnya terdistorsi. Seekor makhluk raksasa perlahan muncul, Roh Huang. Aura kuno dan kehancuran langsung menyelimuti arena. Para murid aula sunyi terkejut. Dia sudah bisa memanggil Roh Huang. Lindong berdiri di atas Roh Huang. Tatapannya dingin mengarah ke tangan raksasa itu. Mata Roh Huang perlahan terbuka. Energi di seluruh arena langsung bergolak. Sinar abu-abu keluar dari mata itu, membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Serangan itu melesat dan menghantam tangan raksasa dari tanah.